Assalamualaikum, kali ini buat menu unik dari sosis. Buatnya simple, modalnya kecil, insya Allah jual di sekolah atau di tempat keramaian lainnya laris manis. Siapkan Sunan biji sosis yang panjangnya 15 cm seperti ini. Aku pakai sosis dari Gaboiku yang panjang seperti ini. Nah, langsung aja dikupas plastiknya. Panaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan sosisnya. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian direbus selama 5 menit di api sedang. Setelah 5 menit direbus, hasilnya seperti ini, sosis pun mengembang, kemudian juga lebih lentur dan juga nggak kaku lagi. Nah, langsung aja aku angkat satu dulu sosisnya, kemudian selagi hangat, potong sosis menjadi 8 bagian yang sama rata. Siapkan tusukan sate, pilih tusukan satenya yang ukuran diameternya paling kecil, kemudian tekstur permukaannya itu halus, lembut, dan licin. Kemudian oles tusukan satenya menggunakan minyak goreng, lalu tekuk sosisnya, kemudian masukkan ke tusukan satenya seperti ini. Jadi hasilnya itu licin ya teman-teman, jadi sosisnya aman dan nggak retak atau pecah. Satu tusuk sate ini bisa kita tusuk 3 biji sosis. Selesai ditusuk semuanya, jadi ini aman banget ya teman-teman, dan ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat tepungnya. Siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, campur dengan 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh soda kue, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ambil mangkok yang baru, ambil sekitar kurang lebih 4 sendok makan tepung dulu, nanti kalau kurang boleh ditambah ya. Ambil dulu 4 sendok makan, tambahkan air secukupnya, sedikit aja. Untuk teksturnya kekentalnya sedang ya, jadi nggak terlalu kental banget, tapi juga nggak terlalu encer banget, seperti ini teksturnya. Supaya mudah membalurkannya nanti, pindahkan tepung kering ke dalam wadah persegi panjang seperti ini, kemudian ambil 1 tusuk sosis, kemudian masukkan ke dalam adonan basah. Nah, pastikan terbalur ya dengan adonan basah, kemudian masukkan ke dalam tepung kering, balurkan sebentar aja seperti ini, kalau sudah masukkan lagi ke tepung basah. Jadi 2 kali pencelupan ya teman-teman. Nah, kalau sudah terbalur dengan tepung basah seperti ini, masukkan lagi ke tepung kering. Nah, tangannya kita posisikan ke sosis, kemudian kita balur-balurkan seperti ini sampai nanti tepungnya menjadi keriting. Jadi tangannya kita pegang sosis ya, bukan pegang tusukan satenya, kita pegang sosis, kemudian dibalurkan sampai keriting seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya nggak mudah gosong. Lanjut balurkan lagi sosisnya ke tepung basah, kemudian masukkan ke dalam tepung kering, dibalurkan sebentar aja seperti ini. Nah, kayak gini ya, kemudian masukkan lagi ke dalam adonan basah. Kalau sudah terbalur dengan adonan basah lagi, masukkan ke dalam tepung kering. Tangannya posisikan ke sosis seperti ini teman-teman, sambil dibalurkan seperti ini supaya nanti tepungnya itu bisa tebal dan nanti hasilnya bisa keriting. Nanti kita balur-balurkan seperti ini. Kalau sudah keriting, masukkan lagi ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Supaya cepat kerjainnya, teman-teman bisa ngerjain langsung 2 tusuk sekaligus seperti ini. Balurkan dulu 2 tusuk sosisnya ke adonan basah. Kalau sudah, masukkan ke dalam tepung kering. Tangannya seperti ini ya teman-teman, jadi posisikan tangan itu di sosisnya seperti ini. Sudah seperti ini, masukkan lagi ke dalam adonan basah, kemudian kita balurkan seperti ini. Nah, misalnya adonan basahnya sudah habis, teman-teman bisa buat dari tepung kering yang menggumpal-gumpal, jadi disaring dulu ya. Nah, adonan atau tepung yang menggumpal-gumpalnya, bisa kita tambahkan lagi sedikit air, jadi menghasilkan adonan tepung yang basah. Nanti kita balurkan lagi ke dalam tepung kering, tangannya ke sosis ya teman-teman, seperti ini kita balurkan, sampai nanti hasilnya tepungnya menjadi tebal dan juga keriting. Nah, hasilnya sudah keriting seperti ini, masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas tadi. Goreng secukupnya dulu, aku saranin untuk menggorengnya dadak ya teman-teman supaya hasil tepungnya itu bisa crispy dan keriting seperti ini. Nah, ini kita goreng dulu, di api sedang cenderung kecil aja, sampai nanti warnanya agak kuning keemasan. Jangan lupa dibolak-balik supaya warnanya merata, nanti lama-lama sosisnya itu akan mengembang gitu teman-teman. Nah, ini ya terlihat warnanya pun sudah cantik dan hasilnya pun sudah mengembang seperti ini, tandanya sudah matang, angkat dan tiriskan. Sajikan bersama saus encer sesuai selera. Untuk saus encernya aku pakai merek saus cabai merek Del Monte, dicampur dengan sedikit air matang. Ini hasilnya udah enak banget ya teman-teman, jadi nggak perlu penambahan garam, kaldu bubuk lagi karena rasanya sudah pas, sudah enak banget. Nah, ini dia hasilnya, satu tusuknya bisa kita jual dengan harga 2 ribuan aja rasanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, bener-bener enak banget teman-teman. Teksturnya renyah, garing, crispy, ringan banget di mulut. Gak berat buat dikunyah, apalagi dimakan bareng saus encer kayak gini. Gak bakal deh cukup makan satu kali. Bahkan gak cuma anak-anak aja yang suka, tapi orang dewasa pun juga suka dan ketagihan sama rasanya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Dari modal sekitar Rp25.102 jadi 24 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp1.045. Kita bisa jual 2 ribuan aja per piecesnya, atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.